wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah masih memudahkan kita untuk menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan kembali membacakan tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang kita bahas ayat 22 hingga ayat 24 nanti 23 membahas tentang siapakah mahram kita. Siapakah mahram kita? Jadi istilah yang benar itu bukan muhrim tapi mahram. Namun yang terkenal di masyarakat adalah muhrim. Perlu kita sampaikan perbedaannya sangat jauh antara mahram dan muhrim. Muhrim artinya orang yang melakukan ihram, baik untuk umroh atau haji. Sedangkan mahram disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, kullu man hurrima nikahuha ala ta'bidi bisababin mubahin lihurmatiha. Mahram itu setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya disebabkan sesuatu yang mubah karena statusnya yang haram. Jadi mahram itu wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Nah, tentang mahram ini Allah sudah jelaskan dengan sangat-sangat gamblang, sangat jelas, yaitu di surah An-Nisa
yang akan kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila." Wala tankihu, dan janganlah kamu menikahi, janganlah kamu kawini, manakaha abaukum minan nisa, wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, illa ma qad salaf, kecuali pada waktu yang telah berlalu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau, yakni sebelum syariat pengharaman ini turun. Innahu, sesungguhnya perbuatan itu, menikahi bekas istri ayahnya, kana fahisyatan, dia merupakan perbuatan keji, wa maqtan, dan dibenci oleh Allah, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh, seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan dengan membacakan ayat berikutnya, kita akan ingatkan terlebih dahulu sebab turunnya ayat 22 ini. Sebab turunnya ayat 22 ini disebutkan tentang turunnya ayat ini. Hisam bin Abi Qais yang menikahi istri ayahnya atau ibu tiri yang bernama Qubaisyah binti Ma'an. Qubaisyah binti Ma'an. Dan juga ada beberapa orang lagi yang menikah dengan ibu tiri setelah ayahnya meninggal. Di antaranya Al-Aswad bin Khalaf, Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Mereka semuanya salah satu di antara yang menikah dengan istri bekas ayahnya, bekas istri ayahnya atau ibu tiri. Dan ini terjadi sebelum ayat ini turun. Bahkan ada seorang sahabat yang terkenal, memiliki pengaruh yang besar di sukunya, orang yang berilmu, Ash'ath bin Sawar radhiyallahu an. Abu Qais meninggal dunia, ia termasuk kelompok sahabat Ansor yang soleh. Lalu putranya datang meminang istri yang ditinggalkannya. Kemudian kata ibunya, ibu tirinya, "Nak, kamu sudah tak anggap anakku sendiri. Maka sebelum aku memberikan jawaban atas lamaranmu kepadaku," kata bekas ibu tirinya yang ditinggal mati ayahnya ini, "aku akan musyawarah dulu dengan Nabi tentang hal ini." Lalu wanita tersebut menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kebiasaan ini sudah terjadi sejak zaman dulu, di zaman jahiliyah. Menikahi ibu tiri yang ditinggal mati oleh ayahnya itu sudah biasa terjadi. Mengumpulkan dua saudari kandung dalam satu akad pernikahan itu sudah biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Maka ayat ini turun menghapus tradisi jahiliyah tersebut, kebiasaan tersebut. Jadi Allah melarang seorang anak
menikahi bekas istri ayahnya, yakni ibu tirinya. Ayat berikutnya memerinci siapa-siapa yang diharamkan untuk menikah dengan kita atau mahram kita. Hurrimat alaikum ummahatukum, telah diharamkan ya atas kamu menikahi ibu-ibumu, wa banatukum, anak-anak perempuanmu, wa akhawatukum, saudara-saudaramu yang perempuan, wa ammatukum, bibik-bibikmu dari pihak ayah, wa khalatukum, dan bibik-bibikmu dari pihak ibu, wa banatul akhi, dan diharamkan pula menikahi keponakan, yakni anak perempuan dari saudara-saudara kita yang laki-laki, wa banatul ukhti, dan diharamkan pula menikahi ya, keponakan dari anak saudari perempuan kita, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan diharamkan pula menikahi ibu-ibu susu, ibu-ibu yang dulu pernah menyusui kita, wa akhawatukum minar radha'ati, dan diharamkan menikahi saudari-saudari perempuan sesusu, wa ummahatun nisaikum, dan diharamkan menikahi ibu istrimu, yakni mertua, ibu-ibu istrimu mertua, wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan diharamkan pula menikahi anak-anak tiri yang tinggal di asuhanmu, min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dari wanita-wanita istri-istrimu yang sudah kamu campuri mereka. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, maka jika kamu belum mencampuri wanita tersebut, yakni ibu dari anak tiri tersebut, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atasmu untuk menikahi anaknya. Jadi ada seorang laki-laki nikah sama seorang janda yang memiliki anak perempuan. Ketika ya si ibu tadi, si wanita tadi belum dicampuri, maka saat itu anak tirinya itu ya belum menjadi mahramnya, artinya boleh dia nikahi. Tapi kalau wanita tersebut sudah dicampuri, maka anak tirinya menjadi mahram. Kemudian wahalailu abnaikum alladzina min aslabikum, dan juga diharamkan pula ya menikahi istri-istri anak kandungmu ya, halail ya, itu bentuk jamak ya, halail artinya menantu ya, menantu. Disebut di sini min aslabikum, dari ya punggungmu atau tulang sulbimu, artinya apa? Anak kandung. Nah, jadi haram menikahi istri anak kandung. Kalau anak angkat boleh ya, seperti Nabi SAW setelah Zaid bin Harisah radhiyallahu an, anak angkat Nabi menceraikan istrinya Zainab, lantas Nabi menikahi bekas istri dari anak angkatnya. Itu jamaah yang berbahagia. Yang diharamkan berikutnya wa ang tajma'u bainal ukhtain, dan kalian mencampur, mengumpulkan antara dua saudari
ada wanita kakak beradik, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu, yakni sebelum turun larangan ini. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wal muhsanatu minan nisa, dan wanita-wanita, ya, wanita-wanita yang muhsanah. Muhsanah di sini artinya apa? Wanita yang sudah bersuami. Nah, jadi diharamkan menikahi wanita-wanita, ya, yang sudah bersuami selama belum diceraikan dengan, ya, tidak boleh, ya. Illa, kecuali ma malakat aimanukum, budak-budak perempuan kalian. Kitab Allah alaikum, sebagai ketetapan Allah atas kalian. Wa uhilla lakum, dan dihalalkan bagi kamu ma wara'a dzalikum, ya, ma wara'a dzalikum, ya, selain yang demikian, selain yang disebutkan. Ang tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin, ya, engkau mencari-cari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Nah, ringkasnya kaum muslimin, ketika ayat ini menjelaskan kepada kita tentang mahram kita. Mahram terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mahram mu'abbad, artinya tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Ada mahram mu'aqqad, artinya boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja, dan jika kondisinya hilang maka menjadi halal. Nah, nanti kita jelaskan. Dari ayat ini kita mengetahui mahram mu'abbad terbagi menjadi tiga. Yang pertama mahram karena nasab, yang kedua mahram karena musoharoh, persemendahan atau perkawinan, yang ketiga mahram rodoah, karena persusuan, maka ini haram selamanya. Mahram mu'abbad, mahram yang selama-lamanya tidak boleh dinikahi karena nasab, ada 7. Yang pertama ibu. Ibu yang dimaksud di sini adalah ibu kandung ke atas, ibu kita, ibu dari ayah kita, nenek, ya, terus neneknya nenek, berarti apa? Buyut, ya. Terus ke atas, ya, dari jalur laki-laki atau perempuan ke atas, ini haram selamanya. Mahram mu'abbad karena nasab yang kedua anak perempuan. Yang dimaksud di sini adalah anak perempuannya, anak perempuan ke bawah. Berarti anak perempuan, cucu perempuan, terus ke bawah. Itu haram selama-lamanya. Yang ketiga saudara perempuan, ini haram selama-lamanya. Yang keempat bibi ammah, dari jalur ayah, berarti saudara kandung ayah kita, ya, saudara perempuan ayah kita. Termasuk di dalamnya bibik dari ayahnya atau bibik dari ibunya. Ini enggak boleh, haram selamanya. Yang kelima kholah, bibik dari jalur ibu, artinya saudara perempuan ibu kita ke atas. Termasuk di dalamnya saudara perempuan dari ibu ayahnya. Yang keenam dan ketujuh anak perempuan dari saudara laki-laki, ya, artinya apa? Keponakan perempuan dari
saudara laki-laki. Dan yang ketujuh, saudara keponakan dari saudara perempuan. Nah ini terus ke bawah, keponakan, anaknya keponakan, terus ke bawah, haram selama-lamanya. Yang kedua, mahram mu'abbad karena musoharoh, ikatan perkawinan ada 4. Yang pertama, istri dari ayah, ibu tiri. Ibu tiri menjadi mahram selamanya disebabkan perkawinan. Yang kedua, ibu dari istri, yaitu mertua. Ini mahram selamanya walaupun hanya akad. Misalnya ada seorang laki-laki akad, saya terima nikahnya, selesai, anaknya belum dia apa-apain, cerai, maka sejak akad mertuanya menjadi mahram selamanya. Nah, itu. Jadi sekali mertua ya selamanya tetap mertua, walaupun sudah bercerai maka dia menjadi haram selamanya. Yang ketiga, mahram mu'abbad karena musoharoh atau perkawinan, robibah, anak tiri ya. Anak perempuan dari istri kita, gawan istri kita, dengan syarat istri kita tadi yang membawa anak tiri tadi sudah dicampuri. Kalau belum dicampuri ibunya tadi, maka si anak belum menjadi mahram. Kalau misalnya ada laki-laki nikah sama janda, setelah akad nikah belum sempat dicampuri lalu diceraikan, dan laki-laki tadi nikah dengan anaknya yang perempuan, bagaimana? Boleh, ada masalah karena ibunya belum dicampuri atau disetubui. Kalau sudah disetubui, maka anak tiri tersebut menjadi mahram, baik dia ada di asuhan kita atau tidak diasuh oleh kita. Nah begitu. Yang keempat, mahram mu'abbad karena perkawinan, yaitu menantu istri dari anak laki-laki, berarti menantu perempuan ya. Termasuk di sini adalah istri dari anak susu ya. Misalnya istri Anda pernah menyusui seorang pemuda anak lalu dewasa nikah ya, maka istri dari anak susu itu menjadi mahram selamanya bagi ayah susu. Yang ketiga, mahram mu'abbad karena rodho'ah, persusuan. Nah ini sama seperti mahram karena nasab, yaitu yang pertama jelas wanita yang menyusui kita dan ibunya, berarti apa? Nenek lah istilahnya, ibu dari si wanita yang menyusui. Yang kedua, anak perempuan dari wanita yang menyusui, berarti saudara persusuan, ini mahram selamanya. Yang ketiga, saudara perempuan dari wanita yang menyusui, yaitu bibik, namanya bibik persusuan. Yang keempat, anak perempuan dari anak perempuan wanita yang menyusui, berarti keponakan ya, misalnya kita punya saudara susu lalu dia punya anak, maka anak itu mahram bagi kita, anak perempuan maksudnya. Nah, yang kelima, ibu dari suami dari wanita yang menyusui, berarti ya ayah susu punya ibu, berarti apa? Nenek ya bagi kita yang disusui. Nah, itu mahram. Yang keenam, saudara perempuan dari suami si wanita yang menyusui. Nah, itu sama dengan tadi pokoknya. Yang ketujuh, anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui ya, berarti anak dari saudara persusuan. Nah, berarti apa? Keponakan ya. Yang kedelapan, anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui. Yang kesembilan, istri lain dari suami dari wanita yang menyusui. Misalnya
ayah susu kita punya 4 istri, nah, maka istri yang 3 itu termasuk mahram. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Lantas yang menjadikan mahram itu berapa susuan? 5 kali persusuan. Dihitung sampai si bayi itu melepas sendiri. Misalnya disusoni sedijarno sampai wareg dicul, dihitung 1. Manu susu meneh sampai wareg berarti 2. Susu meneh sampai wareg, pokoknya sampai 5 kali. Nah, kalau sudah disusui 5 kali, maka otomatis baik itu sehari atau besoknya lagi, pokok pernah disusui 5 kali sampai kenyang, maka otomatis anak itu menjadi anak susu. Ini di masyarakat jarang orang paham. Moro-moro anak tangganya sing sebaya digoendong susone mbak war kayak engko sore mana sampai peng 5. Gak ngerti ya akhirnya hukumnya. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian ada mahram muaqqat, mahram ya yang sifatnya sementara. Kalau kondisi sudah hilang maka hukumnya menjadi halal. Mahram muaqqat ada 8. Yang pertama, saudara perempuan dari istri atau ipar. Ingat, ipar itu mahram sementara. Selama kita masih ada ikatan pernikahan dengan ya, istri kita, maka ipar itu tidak boleh kita nikahi, mahram. Tapi kalau kita sudah nggak ada ikatan pernikahan, misalnya istri kita meninggal atau kita bercerai ya, maka adik istri, kakak istri alias ipar kita menjadi halal. Nah, seperti Utsman bin Affan. Beliau punya gelar Dzunnurain karena pernah menikah dengan 2 putri Rasul, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah meninggal yang sakit ya, kemudian beliau menikah dengan saudarinya. Nah, ini boleh. Jadi nggak boleh mengumpulkan 2 saudari kandung dalam satu ikatan pernikahan. Karena viral, entah ini saya nggak paham ya, entah ini hanya untuk mencari sensasi atau serius. Saya lihat itu ada seorang pemuda nikah dengan kakak beradik sekaligus gitu kan ya. Wallahu alam, karena sekarang banyak orang itu ya kadang golek sensasi saja, kadang juga serius ya. Yang jelas ya ini nggak boleh. Yang kedua, mahram muaqqat, mahram sementara itu apa? Bibi istri, baik dari jalur ayah, jalur ibu. Ya, Nabi bersabda dalam hadis Muslim nomor 1408, la tungkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha. Tidak boleh kalau kita belum cerai sama istri kita, bibinya itu mahram. Tapi kalau kita cerai sama istri kita, bibinya boleh kita nikahi, kan begitu. Memang terkadang bibinya lebih cantik daripada istri kita kadang-kadang kan gitu. Mungkin ya, mungkin. Nah, lebih muda, bisa jadi toh, bisa jadi. Nah. Yang ketiga, mahram muaqqat itu adalah istri orang kafir ya, jika ia masuk Islam. Jadi selama dia punya suami itu mahram bagi kita. Tapi kalau sudah cerai sama suaminya ya, maka dia menjadi halal. Atau istri orang kafir ya, sampai masuk Islam. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada seorang wanita yang kafir ya, dan suami juga kafir, lantas wanita tersebut masuk Islam dan suaminya masih kafir, maka keislaman wanita itu
membuat dirinya langsung terceraikan otomatis dengan suaminya yang masih kafir. Tolong diingat-ingat ini. Jadi kalau ada wanita kafir, ya suaminya juga kafir, entah itu ya Hindu, lalu si wanita masuk Islam, maka otomatis wanita itu terceraikan. Ya, kalau talak bain itu talak 3, sudah tidak bisa kembali lagi, kecuali wanita yang ditalak 3 itu menikah dengan suami yang baru dan sudah dicampuri lalu cerai. Maka suami yang pertama boleh melamar lagi untuk menikahi bekas istri yang ditalak 3 tadi. Wanita yang telah ditalak 3, maka ia tidak boleh dinikahi oleh suaminya dulu. Sampai kapan? Sampai ia menjadi istri dari laki-laki lain. Nah, berarti mahramnya apa? Sementara. Dasarnya surat Al-Baqarah 230. Wanita musyrikah itu mahram sementara sampai ia masuk Islam. Nah, kalau sudah masuk Islam, halal untuk dinikahi. Adapun laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab boleh, tapi wanita muslimah menikahi laki-laki ahli kitab tidak boleh. Nah, kenapa? Karena dalam pernikahan itu suami sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan. Dikhawatirkan wanita tadi akan lemah sehingga akan tergoyahkan akidahnya. Nah, dasarnya mana? Surat Al-Maidah ayat 5 dan juga surat Al-Mumtahanah ayat 10. Yang keenam, wanita pezina sampai bertobat dan melakukan istibra'. Istibra' itu apa? Membersihkan dan membuktikan kebersihan rahimnya. Ya, tentu dengan iddah, misalnya 1 bulan, 2 bulan, sampai bersih betul rahimnya dan sudah bertobat, baru boleh dinikahi. Kalau belum bertobat, wanita pelacur jangan dinikahi. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Dasarnya mana? Surat An-Nur ayat 3 dan juga hadis Ibnu Majah. Nah, istibra' paling cepat 1 kali haid untuk wanita pelacur ya. Nah, kalau yang ditalak 1 dan 2 ya 3 kali haid kan begitu, atau 3 bulan. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Berikutnya yang mahram sementara, wanita yang sedang ihram sampai tahallul. Nah, itu enggak boleh melakukan akad pernikahan sampai dia selesai. Yang ke-8, tidak boleh menikahi wanita yang kelima sedangkan dia punya 4 istri. Nah, itu berarti nggak boleh ya. Nah, kalau sudah diceraikan baru boleh nikah lagi, berarti 4 lagi kan begitu. Jadi batasnya itu cuma 4, Pak. Walaupun jenengan luar biasa gagahnya, kehebatannya, tetap nggak boleh lebih dari 4 kan begitu. Nah, itulah kaum muslimin mahram dalam Islam. Alhamdulillah. Dan perlu kami tekankan di sini dan kami tegaskan di sini, sepupu. Nah, ini pertama, sepupu bukan mahram jamaah. Makanya harus dipahami di sini ya. Jadi dalam Islam boleh menikah dengan sepupu. Nah, boleh menikah dengan sepupu. Yang berikutnya yang perlu kita tekankan lagi adalah istri paman atau suami bibi bagi ibu-ibu bukan mahram. Nah, tolong dipahami. Ya, misalnya Adi punya paman namanya Rudi. Maka istri dari pamannya Adi yang bernama Rudi bukan mahram bagi Adi. Atau ya, Wati punya bibi namanya Ida. Suami dari bibinya Wati, yaitu suaminya Mbak Ida, bukan mahram bagi Wati. Nah, ini tolong dipahami. Paham ya? Ini banyak masyarakat gak paham, ngenteng ke.
Padahal ini bukan mahram ya. Ini tolong diperhatikan. Termasuk yang sangat-sangat Nabi tekankan untuk waspada adalah ipar jamaah. Kata Nabi, alhamu mautun, ipar itu kematian. Maksudnya apa? Maksudnya karena interaksi dengan ipar bisa menyebabkan timbulnya kemaksiatan dan kehancuran dalam rumah tangga. Loh kok bisa? Karena orang itu bermudah-mudah untuk bergaul dengan ipar. Masyarakat gak curiga. Walaupun satu rumah misalnya, masyarakat gak mikir neko-neko, lo itu ipar kan, gitu kan. Ya wajar goncengan kan begitu kata masyarakat. Padahal dalam Islam ini justru yang mengkhawatirkan. Nah inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi. Sehingga kondisi ini menyebabkan mudahnya terjadi perzinahan, disebabkan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Okay. Besan itu boleh dinikahi. Terus yang kedua, satu besan punya mantu dua. Di mereka berarti kakak dapat yang besar, adiknya dapat yang kecil. Okay. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, apakah besan boleh dinikahi? Maksudnya jenengan pingin nikah kali besan nanti. Contohnya pun. Iya. Nah, jamaah yang berbahagia, di luar yang sudah kita jelaskan tadi, ya, di luar yang sudah kita jelaskan, tadi ada nggak keterangan mertua? Kok mertua? Besan ya? Besan itu mahram ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, boleh kan begitu. Itu sudah mentok hukumnya. Nah, begitu. Ya nanti kalau ada yang bertanya, Bapak bisa jelaskan. Yang kedua, jadi sekali lagi tolong diingat-ingat ya, di luar yang sudah Allah sebutkan tadi, dari yang sudah kita jelaskan, itu boleh. Pokoknya di luar itu boleh. Itu mudah, dalam fikihmu mudah. Ya. Besan kalau bahasa Indonesia apa? Juga besan kan? Betul ya? Bahasa Indonesia juga besan ya. Nah, jadi besan itu hubungan kemertuaan ya. Besan itu hubungan kemertuaan. Mertua dengan mertua itu namanya besan. Nah begitu. Misalnya ada ayah menikah dengan ibu mertua misalnya, atau ibu menikah dengan ayah mertua. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia ya. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Apa tadi? Seorang anak menikah dengan dua saudara menikah dengan satu besan. Piye maksudnya? Jadi ada kakak beradik menikah sama-sama dengan ya satu besan punya menantu dua. Yang ditanyakan tadi? Boleh? Boleh, nggak ada masalah, nggak dilarang, nggak ada larangan di situ. Nah,
Angsal Pak, monggo. Kalau memang itu keluarganya soleh ya, solehah ya, sugih bisa wah Pak ya. Ayu, nah, gak apa-apa, kon rabi beku, gak ada masalah. Ada lagi? Nggih, monggo. Donor ASI apakah berpengaruh kepada mahram? Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tadi sudah sebutkan bahwasanya anak itu menjadi anak susu dengan 5 kali persusuan. 5 kali persusuan. Sekarang kita bahas hukum donor ASI dulu. Hukumnya jumhur, mayoritas ulama berpendapat boleh. Alasannya satu, ta'awun, tolong menolong. Yang kedua, menjaga kehidupan bayi. Yang ketiga, bukan jual beli yang haram. Nah, jadi selama tidak menimbulkan bahaya itu dibolehkan. Dalilnya tadi An-Nisa ayat 23, wa ummahatukumul lati ardhanakum wa akhwatukum minar radha'ah. Konsekuensinya sekarang, kalau ada donor ASI mahram, kalau syarat radha'ah sudah terpenuhi, maka pendonor ASI otomatis menjadi ibu susu. Syaratnya tadi apa? 5 kali susuan. Masoh itu minum sampai kenyang, sampai si bayi melepas susunya. Itu namanya ya masoh. Yang kedua, anak pendonor menjadi saudara sepersusuan bagi yang membeli atau mengambil susu yang didonorkan tadi, sehingga berlaku larangan nikah sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, karena ada mahram disebabkan persusuan di sini. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Haram atau menjadi mahram karena sepersusuan sebagaimana haram karena nasab. Nah, tahun. Kalau mengambil donor ASI maka nggak berpengaruh kepada mahram. Sebab dalam Islam, jadi kalau anak itu di bawah 2 tahun disusui oleh ibu susu dengan 5 kali susuan sampai kenyang, maka menjadi anak susu sehingga menjadi mahram. Nah, kalau kurang dari 5 kali tidak menimbulkan konsekuensi mahram. Nah, begitu. Donor ASI lewat botol atau bank ASI tetap sah radha'ahnya. Makanya seingat saya pernah lihat di siaran langsungnya itu tentang fenomena bank ASI, itu ada catatannya kalau nggak salah. Jadi dicatat yang donor siapa, nanti yang ngambil siapa, sehingga untuk menjaga mahram ini tadi. Sehingga saya begitu, sehingga saya yang pernah saya tonton ya, nggak tahu kenyataan di lapangan, saya nggak tahu. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Adapun ya, kalau donor ASI menyebabkan kekacauan nasab, maka dalam kumpulan Majma' Fikih Islam yang ada di Kuwait waktu itu sepakat membuat fatwa bank ASI dilarang jika menghapus identitas ibu susu. Jadi ngasih susu ya, kemudian nggak dicatat, sehingga nanti yang ngambil juga nggak dicatat, akhirnya apa? Kacau itu nasabnya, sehingga nanti menyebabkan dikhawatirkan menikah dengan saudara maka kalau seperti ini kasusnya dilarang bank ASI. Nah, tapi kalau amanah betul-betul dicatat, tidak sampai menyebabkan hilangnya identitas ibu susu atau
ya, nasab dan sebagainya nggak ada masalah donor ASI. Hukumnya kembali ke hukum asal itu ta'awun, sehingga wajib dicatat dan diketahui masing-masing dari pendonor dan yang menerima donor, supaya apa? Terjaga nasabnya, tidak terjadi kekacauan nasab. Maka tadi Ibu, Allah alam bisawab. Yang lain mungkin? Nggih. Nggih. Iya. Tadi kan kita jelaskan yang menyebabkan konsekuensi nasab itu kalau umur 2 tahun. Ya. Jadi kalau jenengan badhe nyusu teng ibu nggak ada masalah. Insya Allah gak ada masalah. Ada yang bertanya? Gak ada lagi? Belum masuk nggih? Nah, kaum muslim yang berbahagia. Mungkin jenengan perlu dalil ya. Dalilnya ya surat An-Nisa 24 tadi yang saya bacakan. Setelah Allah menyebutkan yang diharamkan dari nasab, tek tadi 22, 23. Nah, di ayat 24 tadi ada kalimat wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang disebutkan tadi. Ya. Sehingga tidak ada dalil yang mengharamkan suami minum ASI istrinya. Maka karena gak ada dalil yang mengharamkan, kembali ke hukum asal, uhilalakum, dihalalkan bagimu. Nah begitu. Sekali lagi, yang menyebabkan konsekuensi mahram ketika berlaku pada anak kecil, ya. Nah, dasarnya mana? Hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya susuan itu yang berpengaruh hukumnya adalah yang mengenyangkan bayi. Jadi majak itu bayi di bawah umur 2 tahun. Dalam hadis Tirmidzi, la rodo'a illa fil haulain. Tidak ada susuan yang menyebabkan mahram kecuali pada 2 tahun pertama. 2 tahun pertama. Jadi suami kan sudah balik ya, nah, maka nggak apa-apa nyusu sama istri, nah, begitu. Sampun nggih. Nah. Sampai tadi saya. Sudah ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.